Halo teman-teman, pernah dengar kata-kata time is money kan? Teman-teman tahu tidak asal kata-kata tersebut dari mana? Ya, time is money adalah quotes yang ditulis dan diterbitkan oleh Benjamin Franklin, yang merupakan pembuat perpustakaan umum pertama loh. Benjamin Franklin adalah seorang tokoh dari Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya di dalam hidupnya, termasuk penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat dan digunakan hingga kini. Ia lahir di Boston, Amerika Serikat pada 17 Januari 1706 dan meninggal di Philadelphia, Amerika Serikat pada 17 April 1790 pada umur 84 tahun. Franklin merupakan seseorang yang sangat multitalenta karena pernah bekerja di berbagai jenis pekerjaan seperti wartawan, penerbit, pengarang, filantropis, abolisionis, pejabat, ilmuwan, diplomat, dan penemu sekaligus. Di balik sosoknya yang sangat hebat tersebut, ternyata banyak asam garam yang sudah dilewati oleh Franklin, seperti kesulitan untuk sekolah karena kendala biaya, dan juga dihianati dan bermusuhan dengan William, yang merupakan kakaknya sendiri, karena William memilih untuk bergabung bersama penjajah atau Inggris, sedangkan Franklin memilih untuk mengobarkan revolusi Amerika Serikat. Oleh sebab itu, ia terkenal sebagai salah seorang pemimpin revolusi Amerika dan salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika serta mendapatkan gelar Bapak Pendiri Amerika Serikat. Selain itu, ia juga merupakan orang yang pertama kali menjadi kepala kantor pos dan orang yang mengorganisasi pemadam kebakaran loh. Di sela-sela kesibukannya tersebut, ia selalu menyempatkan diri untuk belajar dan bereksperimen sehingga menghasilkan beberapa penemuan, seperti lensa bifokal yang sekarang merupakan kacamata, alat musik blast harmonika, odometer yang merupakan pengukur jarak tempuh pada kendaraan, pin renang yang membantu perenang, kateter urin yang sering digunakan pada dunia medis khususnya untuk penyakit saluran kemih, dan masih banyak lagi. Pada fisika listrik, Benjamin berjasa karena telah menemukan penangkal petir. Penemuannya ini bermula ketika Franklin menyadari bahwa petir merupakan masalah yang serius karena menyebabkan kerusakan pada rumah, tempat ibadah, dan gedung yang terbuat dari kayu. Ketika itu, belum diketemukan teknologi untuk mengatasi petir ketika hujan datang. Kabar mengenaskan terjadi di Italia ketika ada petir yang menyambar gereja dan menyebabkan kebakaran sehingga 3.000 orang meninggal pada saat itu. Kabar itu akhirnya menginspirasi Franklin untuk membuat alat yang mampu menghindari petir. Ia memulai penelitiannya tersebut ketika berumur 42 tahun, di saat dia memutuskan pensiun dari dunia jurnalistik dan bereksperimen dengan listrik. Eksperimen yang ia lakukan dapat dibilang cukup beresiko, karena pada tahun 1752 ia menerbangkan layang-layang pada saat badai guntur. Ujung layang-layang itu diberinya batangan logam, dan ujungnya runcing menghadap ke atas. Logam ini segera saja menjadi tempat berkumpulnya muatan listrik dari awan. Muatan itu dihantarkan melalui benang yang basah oleh hujan dan mengumpul pada sebuah kunci logam yang diikatkan ke benang tersebut. Saat bejana Leiden didekatkan dengan kunci logam, segera saja bejana itu penuh bermuatan listrik. Dari eksperimen tersebut, Franklin menemukan bahwa batang logam dapat dipasang di atas bangunan dan disambung ke tanah dengan menggunakan kabel. Langkah ini terbukti jitu untuk menghantarkan petir langsung ke tanah. Penemuan tersebut kemudian diberi nama tongkat Franklin atau lebih kita kenal sebagai penangkal petir. Alat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu batang penangkal petir, kabel konduktor, dan tempat pembumian. Batang penangkal petir atau lightning rod disebut juga dengan tombak karena bentuknya mirip dengan ujung sebuah tombak. Bagian ini berguna untuk menerima sambaran petir. Karena dibuat khusus untuk menerima sambaran petir, maka batang ini harus terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, dan bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, seperti tembaga,
atau baja tahan karat atau stainless steel. Ujung batang ini harus dibuat runcing karena secara teori fisika, muatan listrik lebih mudah berkumpul dan terlepas pada ujung logam yang runcing. Hal ini akan membuat proses tarik-menarik muatan listrik yang ada di awan ke bumi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, ada kabel konduktor yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari batang penangkal petir ke dalam bumi. Kabel ini terbuat dari jalinan atau lilitan kawat tembaga berdiameter 1 sampai dengan 2 cm, sehingga mampu mengalirkan arus listrik berjumlah besar. Kabel konduktor tersebut dipasang pada dinding bagian luar bangunan. Komponen yang tidak kalah pentingnya yaitu tempat pembumian, yang berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian yang tertanam di dalam tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 cm dan dengan panjang sekitar 1,8 hingga 3 meter. Cara kerja alat penangkal petir ini berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu memisahkan antara proton dan elektronnya. Jadi, petir yang menyambar di antara bangunan-bangunan tinggi tidak akan membahayakan bangunan, serta penghuninya karena ada pemindahan muatan listrik. Berawal ketika muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik tersebut kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor, menuju ke ujung batang penangkal petir, dan kemudian ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan menjadi semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan tersebut menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak akan mengenai bangunan. Franklin mengirim berita tentang keberhasilan penemuan penangkal petir ini ke Eropa dan langsung diadopsi di gereja-gereja dan katedral-katedral di pedesaan Prancis. Dan pada tahun 1752, Franklin menerima medali kehormatan dari Royal Society atas risetnya tentang listrik yang membawanya pada hukum kekekalan muatan. Franklin menyatakan bahwa listrik hanya ada satu jenis, dan untuk menandai benda yang kelebihan atau kekurangan listrik, ia menggunakan plus dan minus. Kode itu tetap diterapkan hingga sekarang.